Halo kakak-kakak hebat, hai saya Latifa Al-Ansori. Nah, saya sekarang di YouTube membuat sekolah politik jalanan bersama Latifa Al-Ansori. Seperti yang kakak-kakak hebat lihat, saya sekarang lagi di jalan nih. Karena saya mau menjawab pertanyaan kakak-kakak hebat di jalan soal apapun itu soal politik dan juga partai politik. Dan saya menjawabnya juga di jalan dong. Nah, kita akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang menggebu-gebu yang nggak bisa ditanyain di Facebook, Twitter, Instagram, bahkan ke televisi. Saya akan menjawabnya buat kakak-kakak hebat lebih mengerti soal politik di negara kita. Nama saya Renaldi Hanafi, umur saya 24 tahun. Saya punya pertanyaan tentang partai politik. Yang pertama, syarat menjadi partai politik itu apa? Pertanyaan ini cantik banget. Kakak-kakak hebat, berdasarkan undang-undang di negara ini nomor 2 tahun 2008, jadi ada beberapa syarat untuk mendirikan partai politik. Nah, dalam pasal 2 tersebut disebutkan bahwa partai politik dibentuk oleh paling sedikit 50 orang. Jadi, dan mereka ini pun harus warga negara Indonesia karena bikin partai politiknya kan di Indonesia. Mereka-mereka juga harus minimal berumur 21 tahun. Nah, yang penting juga di negara kita ini kalau mau bikin partai politik harus ada 30% keterwakilan perempuan. Jadi nggak bisa bikin partai politik tapi laki doang. Tapi sepertinya memang bisa kalau bikin partai politik isinya perempuan aja. Dalam membuat partai politik harus ada proses-proses yang dilalui. Seperti proses pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART yang dilengkapi oleh partai politik tersebut. Dan ADART ini terdiri dari asas dan ciri partai politik, visi misinya, lambangnya itu apa dan maknanya gimana, lalu peraturan partai politik hingga akta notarisnya itu juga harus ada. Sehingga nanti bisa masuk ke proses verifikasi yang dilakukan menjelang pemilu. Kakak-kakak hebat, ketika kita membicarakan soal partai politik yang bisa dicoblos waktu pemilu, nah itu ada verifikasi partai politiknya dulu tuh oleh KPU dan dilakukan biasanya 5 tahun sekali. Supaya partai politik bisa ikut pemilu, maka dia harus diverifikasi dulu sama KPU. Ada berbagai macam syarat yang diatur sama KPU. Nah, berdasarkan peraturan di tahun 2019, mereka partai politik ini harus berstatus badan hukum, punya kepengurusan di seluruh provinsi, dan memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan yang terpenting lagi, ada 30% keterwakilan perempuan. Informasi semacam ini kakak bisa temukan di website KPU. Kan setiap pemilu kan nggak semua partai politik terpilih. Nah, untuk partai-partai yang nggak kepilih itu, apakah setelah pemilu ada kegiatan, apakah misalnya kayak entah itu ada kontribusinya ke masyarakat atau melakukan kegiatan apa supaya tetap menjadi partai politik? Kakak-kakak hebat, ini juga pertanyaan yang cantik. Jadi kalau kita membicarakan partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, seperti tidak masuk ke Senayan, mereka ngapain sih? Partai-partai ini tetap berkegiatan. Biasanya mereka melakukan kegiatan sosial agar konstituen partai ini tetap setia terhadap partai dan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Karena partai politik punya mimpi, punya harapan, punya visi misi yang mau dicapai. Dan biasanya kader-kader partai politik sudah satu hati nih. Makanya meskipun tidak masuk ke Senayan, mereka biasanya tetap berkegiatan. Kenapa di Indonesia partai politik itu banyak, nggak kayak di Amerika cuma ada Partai Demokrat dan Partai Republik? Ini kakak-kakak hebat adalah pertanyaan yang bagus sekali dan cantik. Jadi ketika kita membicarakan, loh kok di sana partainya cuma 2, di Indonesia ada banyak. Harus diingat kalau umur negara kita ini belum 100 tahun ya, dibandingkan dengan umur negara Amerika yang sudah lebih dari 200 tahun, sehingga punya kematangan berdemokrasi yang berbeda. Di Indonesia ada masa reformasi 1998 yang membuat banyak sekali orang-orang Indonesia punya semangat menjadi demokratis sehingga mereka membentuk partai politik. Nah, tidak ada yang salah dengan itu. Yang penting kita sama-sama berjuang membuat Indonesia lebih maju. Tentu saja masing-masing partai politik ini punya visi misi yang berbeda dengan bagaimana mereka mengimplementasikan berbagai macam manajemen dan juga sistem dalam kepartaian mereka agar kader-kadernya, agar aspirasi rakyat yang diserap bisa tercapai dengan baik. Nah, jadi kalau kakak-kakak semua pengennya, kalau gitu kita maunya partai sedikit saja.
Menurut saya yang penting adalah kakak tahu partai mana yang mau kakak pilih dalam pemilu 2024 nanti. Kakak-kakak hebat, gimana tadi jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan di awal dalam episode Sekolah Politik Jalanan kali ini? Nah, saya akan mulai nih lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan asik juga dari kakak Holil Muzaki. Halo, nama saya Holil Muzaki. Bagaimana sih caranya di anggota DPR? Apakah harus sekolah atau tidak? Apakah orang-orang biasa bisa jadi anggota DPR? Kakak-kakak hebat, peraturan nomor 20 tahun 2018 mengatur bagaimana pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kota dan kabupaten. Nah, di sini kita bisa melihat ada 20 persyaratan yang harus dipenuhi agar orang bisa mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Dari yang pertama, dia minimal berumur 21 tahun, harus WNI, tinggal di Indonesia, dan juga dia minimal lulusan SMA atau sederajat. Nah, tentu saja diharapkan dia punya kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam pemilu 2019 ada tambahan nih ya, kalau orang itu tidak boleh menjadi mantan narapidana bandar narkoba. Dia juga tidak boleh pernah punya histori menjadi peleceh seksual. Nah, dia juga tidak boleh menjadi orang yang tidak mau malah kerjanya itu part time aja. Jadi ada poin lainnya di mana kalau mau menjadi anggota dewan, dia tidak pernah menjadi narapidana yang hukumannya itu lebih daripada 5 tahun penjara. Untuk informasi lebih lengkap 20 ini saya akan sertakan linknya di bawah agar kakak-kakak bisa lebih lengkap membaca 20 syarat tersebut. Siapa tahu kakak mau menjadi anggota dewan. Yang kedua, bagaimana sih caranya menilai anggota DPR itu udah pro rakyat atau belum? Soalnya seandainya DPR pro rakyat itu pasti rakyat sejahtera gitu loh. Selama ini kan rakyatnya ya merasa biasa-biasa aja gitu. Jadi bagaimana pertimbangan atau cara menilai anggota DPR itu pro pada rakyat? Thank you. Jadi menurut saya cara paling simpel untuk mengetahui apakah anggota DPR itu pro rakyat atau tidak adalah dengan melihat ketika dia melakukan reses di daerah pemilihannya. Setiap anggota dewan reses yang harus dia lakukan adalah menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dan untuk dibawa ke kantornya nih, ke DPR, DPRD provinsi ataupun kabupaten kota untuk dibicarakan dengan anggota dewan lainnya ataupun dengan badan eksekutif, badan yudikatif, ataupun lembaga-lembaga yang harusnya mengurus masalah rakyat tersebut. Jadi makanya banyak orang bilang anggota dewan itu adalah corongnya rakyat karena mereka harus memperjuangkan apa yang rakyat usulkan atau aspirasikan. Dan tidak hanya dilakukan dalam masa reses, ini juga bisa dilakukan dalam masa-masa tempo-tempo manapun ketika bertemu dengan anggota dewan ataupun menyurati ataupun mengechat online ke anggota dewan kita dari masing-masing dapil. Kakak-kakak hebat, sekian dulu dari saya. Sekian untuk episode SPJL kali ini, Sekolah Politik Jalanan Latifah, di mana saya menjawab pertanyaan teman-teman kakak-kakak hebat di jalanan juga. Nah, saksikan SPJL setiap hari Rabu jam 19.00 WIB. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di comment section di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komennya ya. Dadah, sampai ketemu lagi di SPJL berikutnya.